Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Arsianti dengan stambuk A1H1200079. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 5 sampai dengan bab 9. Bab pertama adalah pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan di mana seseorang memperoleh pendidikan dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang berperan untuk menerapkan perilaku seseorang supaya tidak menyimpang dari norma dan aturan-aturan lain. Lembaga pendidikan seperti keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Yang kedua, utamanya berbagai sumber daya pendidikan dan yang tersedia. Yang ketiga, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jenis lingkungan keluarga. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sekolah. Aliran pendidikan. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran dalam pendidikan dan pengaruhnya dalam pendidikan di Indonesia. Aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek di Indonesia. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Kedua, pengajaran pusat perhatian. Ketiga, sekolah kerja. Keempat, pengajaran proyek. Kelima, pengaruh gerakan dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Permasalahan pendidikan. Yang pertama, mengenai masalah pemerataan. Kedua, masalah mutu. Ketiga, relevan. Keempat, efisiensi pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pemerintah pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi. Masalah pemerintah pendidikan. Masalah pemerintah pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya pada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Lanjut di masalah efisiensi pendidikan. Ialah persoalan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana hidup. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dengan meningkatkan taraf hidup. Pendidikan pada pembangunan. Yang pertama, segi sasaran. Yang kedua, segi lingkungan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Yang keempat, segi pembidang kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Wujud pembangunan sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama, struktur. Yang kedua, aspek filosofis keilmuan. Yang ketiga,
aspek yuridis dan perundang-undangan. Yang terakhir adalah kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Baiklah, itu saja penjelasan bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.